disuruh tok-tok pasti Anda itu diturunkan gitu. Disuruh turun oleh tok-tok. Hah? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang? Kristen sejati lah Bang. Kristen sejati. Ya, open cam dulu Bang, silakan. Sabar. Yang di YouTube. Bentar ya. Sorry yang di YouTube ya. Yang di YouTube tadi sorry ya. Karena apa? Karena yang saya baru mulai YouTube-nya juga gitu ya. Gambarnya tadi nggak kelihatan. Sudah aman semuanya yang di YouTube? Tolong ditulis di kolom komentar, kawan-kawan. Tolong dikonfirmasi sudah aman atau belum. Ya silahkan baik di YouTube saya pusat debat agama Yusuf PI atau album Yusuf PI. Saya dua live streamingnya channel saya ya. Silahkan dikonfirmasi dalam tulisan kolom komentarnya. Saya baca kok kolom komentar di YouTube itu. Oke Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini judulnya kan Bible memerintahkan jadi Islam, maksudnya apa? Iya Bang, di dalam Bible itu memerintahkan menjadi Islam. Hal itu terbukti di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Para nabi mencontohkan kayak gitu. Bagaimana para nabi itu mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, di dalam Ulangan 6 nomor 4 ya. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga begitu. Dan di dalam agama Islam juga dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu atau Allah itu Esa. Nah tuh, itu perintah dari Bible, ajaran dari Yesus. Belum lagi tata cara ritual para nabi dalam menyembah Tuhannya. Terus belum lagi juga di Bible itu para nabi mengajarkan konsep Tuhan seperti apa. Nah, itu merujuk semuanya memerintahkan menjadi Islam gitu. Gitu ya. Kalau Islam makan kelinci. Apa Anda mau makan kelinci? Kan katanya Coba nanya tuh yang berfaedah Bang ya, yang ada urgensinya sama Anda gitu. Ya, karena kan kalau kita bicara tentang Enggak penting makan kelinci. Islam yang mengikut Bible, maka di dalam kitab Bible sendiri dikatakan dilarang yang pertama kelinci, bukan babi. Betul tidak? Bang, gini Bang, Islam itu mempunyai syariat tersendiri, bukan mengikuti Bible. Saya bantah dulu. Berarti kalau Bapak memerintahkan jadi Islam, berarti abang bohong dong. Nah, Bible-nya memerintahkan jadi Islam, tetapi Islamnya tidak mengikuti Bible. Kemudian yang pertama di dalam kekristenan, di dalam kitab Kristen, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Betul. Dan pada itu dosa. Tapi dalam Muslim kan bisa berbohong dalam 3 hal, betul tidak? Enggak. Gini Bang, ya kalau di dalam Islam itu tidak boleh berbohong. 3 hal tersebut di luar agama. Beda seperti Kristen, boleh berbohong dalam segala hal. Iya, kalau di Kristen kan boleh bohong dalam segala hal. Tentu tidak. Abang yang bagaimana dengan ajaran Paulus? Ajaran Paulus itu memerintahkan seperti apa? Meski dengan maksud palsu, aku tetap bersuka cita dalam mengabarkan Yesus. Dalam agama aja boleh bohong, kayak gimana pun caranya boleh gitu. Abang udah bohong saat mengatakan meskipun dengan maksud palsu, aku memberitakan Yesus. Itu aja bohong, abang. Bang, ya kagak usah memberitakan Yesus. Tuhan aja mau dibohongi Kristen gitu. Mau ayatnya? Nih ya, ajaran dari Paulus. Nah, saya kasih ayatnya. Nanti saya dikira ngibul pula. Coba kita lihat dulu ayat-ayatnya yang saya kasih nih. Nih, kagak usah manusia, Tuhan aja mau dibohonginya oleh Kristen nih, ya. Nih, apa yang dikatakan di sini? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah.
Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Tuhan aja mau dikibulin Kristen. Ini kebohongan sekolah ini. Apalagi kalau Yang cuma di awal manusia. sebelum itu, Bang. Coba ayat sebelum itu dibaca. Jangan kayak gitulah. Ayo udah kau baca nih, enggak berubah dia, enggak bakal berubah mau ayat Iya. sebelumnya atau mau satu sekop enggak bakal berubah konteksnya. Tapi Ustadz, abang membuat kebohongan dengan mengambil seayat saja. Coba kau coba bantah di mana bohongnya? Coba baca ayat yang sebelum-sebelumnya. Ini sebelumnya. Ya, apa bunyinya? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Andai maka sia-sialah kata pemberitaan. Kristus tidak bangkit, Bang. Andai Ya kata. iya. Kan andai kata Betul. itu misalnya artinya Yesus bangkit. Itu penjelasannya. Kalau Yesus andai kata itu ayat yang abang baca itu kan ada dusta yang abang simpan di situ. Jadi maksud andai itu kata. maksudnya itu abang Tetapi memutar andai balik kata dalam Kristus. pengertiannya. Ya, artinya Ya, kalau andai kata. tetapi berarti andai bangkit, kata itu tidak. Kristus tidak bangkit. Tapi faktanya andai seperti kata, apa? Yesus kan dibangkitkan. Betul? Yang abang sangkal ini yang kita kan bicara tentang ayat yang abang Bang, sangkal. Anda kan bawa ayat sebelumnya toh. Ya baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kan ayat sebelumnya kayak gitu. Tapi Yesus faktanya bangkit, Yesus Bang. dibangkitkan Tuhan nggak? Gini, Yesus bangkit tidak, Bang? Makanya saya tanya Anda, Yesus dibangkitkan nggak? Bangkit. Yesus bangkit. Bangkit kan? Dia mengalahkan Dibangkitkan. Nah, maka baca ayat selanjutnya. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah. Ya. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ya Allah tidak membangkitkan Kristus. Enggak, dikibulin kata Paulus. Yesus tuh bangkit. Ayat. Udah, Bang. Udah nyata. Iya, Yesus itu bangkit. Boleh saya bicara gantian? Udah nyata-nyata, Bang, dikatakan andai kata Yesus tidak bangkit. Kalau pernyataan kalimat andai kata misalnya Yesus tidak bangkit, artinya ayat itu menjelaskan bahwa Yesus itu bangkit. Dan andai kata dia tidak bangkit, hal-hal setelah ayat-ayat yang abang baca seperti itu yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya Yesus bangkit. Itu dijelaskan dalam keseluruhan ayat. Nah, betul diakui itu Yesus bangkit, udah. Ya iya. Karena Yesus dibangkitkan, makanya gini, makanya karena Yesus faktanya dibangkitkan, ya kata Paulus seperti apa? Kami katakan Yesus itu dibangkitkan, padahal Allah tidak membangkitkannya. Dusta, kata Paulus. Ayo, Tuhan pun mau dikibulin kalau kayak gitu. Bayangkan. Abang, kenapa kok abang bicara tentang iman Kristen, abang pakai dengan cara berdusta dalam 3 hal kayak gini? Loh, saya ini menyebarkan fakta tertulis. Nggak bisa kan Anda buktikan bahwa saya ini dusta. Bahwa apa? Ada tertulis yang saya bacakan. Dalam Kristen boleh dusta dalam segala hal. Tapi penjelasannya lengkap. Abang ambil yang penjelasan yang menjelaskan andai kata itu, dan abang hilangkan andai kata, dan abang mengambil ayat yang menyatakan andai kata hal-hal. Bang, nggak perlu nggak perlu andai katanya tuh dihilangkan. Udah, kau jangan ubah-ubah kitab kau. Ya, di sini tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata tidak dibangkitkan dia, maka kepercayaanmu sia-sia, kata Paulus. Karena faktanya Yesus itu dibangkitkan, ya, kenyataannya Yesus itu dibangkitkan, maka dari itu kata Paulus, kami katakan bahwa Yesus itu dibangkitkan Allah, padahal Allah tidak membangkitkannya. Dikibuli Paulus. Padahal Allah, kata Paulus, tidak membangkitkan Yesus, tapi kami katakan dia dibangkitkan oleh Allah. Coba tunjukkan ayat tadi, coba. Coba kau buka-buka sendiri. Tadi saya udah tunjukin. Tuh. 1 Korintus 15 nomor 14 sampai 15 tuh. Ya. 1 Korintus 15. Bunyinya kayak ini, saya baca ya.
Hmm. Judulnya kenyataan yang sungguh dari kebangkitan orang mati. Jadi ayat itu bicara tentang bahwa seperti Yesus yang bangkit dari kematian, kita juga pada akhirnya akan dibangkitkan Yesus sertanya. Terus. Karena itu ada ayat-ayat yang akhir, misalnya ayat 19. Jika dalam kehidupan ini saja kita berharap kepada Yesus, nah kita orang yang dikatakan yang paling malang. Karena harapan kepada Yesus bukan hanya tentang kehidupan dunia ini, tapi sampai kehidupan yang akan datang, ke perjanjian surga, hidup kekal bersama dengan Yesus. Karena itu Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Baca ayatnya dulu, nggak usah nyasar ke sana kemari. Nah, itu ayatnya. Ya udah, ya langsung baca yang kita bahas gitu. Ayat 12 ya saya baca. Ada nggak dia berubah? Enggak. Justru ayat itu lebih menegaskan tentang bahwa Yesus yang bangkit dan tidak sia-sia iman Kristen yang percaya. Kenapa dia mengalahkan kematian? Itu pengertian ayatnya. Kan harus dimengerti secara kontekstual, bukan hanya secara teks saja. Duh, kau mau dusta dalam segala hal rupanya. Mau enggak? Jangan dipraktekkan dusta dalam segala hal tuh sama saya, jangan. Ya. Coba kau baca ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini andai kata ya. Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu ya. Tapi faktanya seperti apa? Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Kan gitu. Dia bangkit katamu kan. Jadi apa kata Paulus? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta ya. Kau dikibuli oleh Paulus ya. Kami berdusta terhadap Allah kata Paulus. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Padahal Allah tidak membangkitkan Yesus. Tapi karena kibulan Paulus dusta dalam segala hal boleh, maka dia katakan Tuhan yang membangkitkan Yesus. Mana sih kau? Yang tertulis kau mau bantah. Kau mau bantah pula. Dengar, saya baca. Jikalau Kristus diberitakan bahwa ia sudah dibangkitkan antara orang mati, bagaimanakah seorang di antara kamu boleh mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jelas bang? Ayat 12, ayat 13. Tetapi jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, jadi bilang kebangkitan orang mati, niscaya Kristus pun tiada dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Nah ayat 14, jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena banyak orang pada masa itu tidak percaya tentang kebangkitan yang akan terjadi. Karena itu jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman pemberitaan kami. Jikalau dia tidak dibangkitkan, nyatalah kami saksi dusta. Kenapa dikatakan nyatalah kami saksi dusta? Karena mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit, bahkan ada kebangkitan orang mati. Kemudian sebab kami menyaksikan bersalahan dengan Allah bahwa ia sudah membangkitkan Kristus. Jadi mereka menyaksikan Kristus sudah bangkit. Tapi kalau mereka menyatakan Kristus tidak bangkit, maka itu bersalahan dengan kehendak Allah. Kalau dikatakan Yesus tidak bangkit, mereka dikatakan sebagai pendusta kalau Yesus tidak bangkit. Kristus tiada dibangkitkan jikalau sungguh orang tiada dibangkitkan. Jadi ini penjelasan Rasul Paulus yang menjelaskan ini. Kitabnya jelas, konteksnya jelas, judulnya jelas. Oke. Kenapa mau disesatkan oleh ustadz yang nggak ngerti apa-apa? Gimana? Udah kau baca, jangan kau ubah-ubah kitab kau. Baca 15-nya, jangan kau ubah-ubah, jangan. Saya di depan kitab suci sambil saya rekam, sambil saya baca. Tuh ya. Jikalau tuh kau kan ada kitabnya tuh. Jikalau Kristus telah dibangkitkan, kan kayak gitu, ya. Jikalau atau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, ya sia-sia Kristen, betul nggak? Tapi kenyataannya dia bangkit, betul tidak? Iya, saya tanya, betul nggak Yesus itu, ya, Yesus itu dia dibangkitkan, betul kan? Iya, bangkit toh. Iya,
Makanya kata Paulus, ternyata kami berdusta tentang hal itu. Karena apa? Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan Tuhan. Padahal kami kibuli itu ayat 15-nya. Padahal Tuhan Allah tidak membangkitkannya. Dengar ya Ustaz ya. Aduh. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan. Jelas? Pemberitaan ini artinya apa yang mereka beritakan, yaitu Yesus itu dibangkit, memang bangkit. Bahkan ada kebangkitan orang mati, itu itu diberitahukan di ayat-ayat sebelumnya tentang kebangkitan orang mati. Karena itu banyak ada beberapa yang tidak percaya tentang kebangkitan, sehingga Paulus menerangkan bahwa kebangkitan itu ada. Dan dia komparasikan ayat-ayat yang dibaca oleh saya tadi. Jikalau atau andai kata ada kebangkitan, sia-sialah pemberitaan mereka, sia-sialah kepercayaan mereka atau iman. Mereka menjadi saksi dusta kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Betul. Tapi mereka mengatakan Yesus dibangkitkan. Karena jika orang mati tiada dibangkitkan, niscaya Kristus pun sudah tiada dibangkitkan. Ini bicara tentang suatu hal bagaimana mereka terjadi pertentangan tentang kebangkitan. Karena pada waktu itu ada yang namanya orang Saduki, ahli Taurat golongan Saduki, yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Dan keterangan Rasul Paulus berhubungan dengan tentang kebangkitan orang mati. Jika dalam kehidupan ini, tapi sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan, itu ayat ke-20, dari antara orang mati, menjadi buah sulung di antara segala orang yang sudah mati. Karena sedang maut itu ditiadakan oleh seorang manusia, begitu juga kebangkitan dari antara orang mati itu diadakan oleh seorang manusia. Kau poinnya kayak gimana? Baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya kau baca. Jangan kau stuck muter-muter di atas. Lanjut bacanya 15-nya. Ustaz pula cuma hafal ayat 15 doang. Ayo coba ayat 15-nya tuh. Kritiknya di ayat 15-nya. Ayo baca. Iya, tapi sampai ayat 21 itu menceritakan tentang kebangkitan. Benar-benar. Ya udah, baca ayat 15-nya. Kau bahas 14 langsung loncat ke 21 kau. Malu baca gitu. Coba Ustaz, tadi 14 udah kau baca. Silahkan kau baca lagi nomor 15-nya. Ustaz. Abang, malu baca. Oke, saya baca. Justru saya sudah baca 15-nya. Ya udah bacain 15-nya. Tetapi Kristus tiada dibangkit. Jikalau atau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Kalau sudah dibangkitkan, ayat 15-nya. Dan lagi nyatalah kami saksi dusta dari hal Allah, sebab kami menyaksikan kesalahan tentang Allah bahwa ia sudah membangkitkan Kristus yang tiada dibangkitkannya. Jikalau sungguh orang mati tiada dibangkitkan. Jikalau sungguh orang mati tiada dibangkitkan. Tetapi nyata ayat selanjutnya, karena jikalau orang mati tiada dibangkitkan, niscaya Kristus pun sudah tiada dibangkitkan. Tetapi jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, dan lagi kamu tinggallah di dalam dosamu kalau Yesus nak bangkit. Itu penjelasannya. Udah. Nah, makanya tetap nggak berubah kan 15-nya tuh ayatnya. 15 itu kan tetap nggak berubah. Kau baca banyak gitu, tetap aja kata Paulus dusta gitu. Pengertiannya tetap aja tetap dusta. Dengan dusta oleh abang sendiri. Kata Paulus dan Kristen, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Tapi kata Paulus ternyata kami berdusta. Padahal Yesus itu tidak dibangkitkan Allah. Dusta dalam segala hal. Aduh, baca kau kitab kau sendiri nggak ini? Masa kitab kau sendiri udah berbahasa Indonesia kagak paham gitu? Udah bang, ya, udah revisi lagi kan nanti 2026. Nanti saya bantu revisi lah ya. Bukan dipelintir itu teksnya, nggak ada saya pelintir teksnya. Saya jelaskan bahwa
Nih, Itu berhubungan 14 dan 15 itu berhubungan. iya. Itu menceritakan tentang Nih, kalau kau bahwa kagak paham Yesus masih ya, dibangkit. baca pelan-pelannya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Stop dulu, maka Bang. Andai sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Stop Jadi dulu, kata Bang. Paulus, andai Andai kata kata Kristus ini Kalau- tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman Kristen, betul nggak? Tetapi Kalau Yesus tidak nyatanya bangkit. dia bangkit. Betul tidak? Nyatanya dia Jadi bangkit. kalaunya Yesus ini tidak bangkit, sia-sia iman Kristen, betul nggak? Ya, kalau tidak Nah, bangkit. baik. Lanjut ya. Jadi kalau kita lihat faktanya yang diceritakan Kristen, Yesus bangkit atau tidak? Kan bangkit. Bangkit. Iya. Nah, lebih daripada itu ya, kami ternyata berdusta kata Paulus Kalau ya. memberitakan Yesus nggak bangkit. Ya, terhadap Kalau mereka Allah. memberitakan Yesus nggak bangkit, mereka Oke. berdusta. Itu maksudnya. Mereka berdusta Karena terhadap tentang Allah. dia ya. Karena tentang dia kami katakan tentang siapa nih? Tentang Yesus, bahwa ia Yesus. telah membangkitkan Kristus. Kan gitu. Allah membangkitkan Kristus. Itu kan doktrin Kristen. Padahal kata Paulus, Tuhan Allah itu tidak membangkitkannya. Dusta dia. Nah, Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ngerti? betul tidak? Ah. Gini, Bang. Jadi, Coba. Bang, ya di, Wah, di sama Kristen jelaskan kok. itu, bentar belum selesai. Jadi dalam Kristen itu boleh dusta dalam segala hal. Ah, gitu, termasuk mengubah kitab kau sendiri. Kan kayak gitu. Jadi Ustadz Yusuf mengabulkan tentang kalau Yesus nggak dibangkitkan oleh Allah. Jikalau sungguh Yesus nggak dibangkitkan oleh Allah, kemudian mereka mengatakan Yesus itu dibangkitkan, maka mereka itu berdusta. Tetapi kenyataannya menjelaskan ayat itu bahwa Yesus dibangkitkan sehingga akan ada kebangkitan orang mati. Ayat-ayat selanjutnya sampai 21 katakan bahwa karena itu Yesus menjadi yang sulung, yang pertama kali bangkit menaklukkan. Enggak tanya itu saya. Ya, itu ayatnya ada. Yang saya masalahkan tentang dustanya kalian di situ. Sebenarnya di dalam kekristenan tidak ada masalah. Yang masalah itu orang-orang yang memutarbalikan, yang mempelintir-pelintir ayat kitab Kristen, padahal agamanya lain. Yang dia ikuti saja nggak bangkit kok mau ngurusi orang yang Lah, Tuhan wajar bangkit. kalau manusia, yang namanya manusia itu tidak bangkit. Saya tanya. Ini yang namanya Tuhan, apakah bisa mati kayak gitu? Loh, kenapa dia mati? Karena dia menaklukkan kematian. Kalaunya nabi ya, kalaunya nabi wajar Bangkit tidak enggak? bangkit, dia nabi. Ya. Ini Tuhan Bangkit ada enggak? yang sampai modar. Ya. Modar lalu Bangkit bangkit katanya. Ayah. Bukan masalah bangkitnya, Tuhan mati gitu. Tuhan bisa mati. Masalah, justru masalahnya itu apa? Dia mati dan bangkit. Dia Ya iya, yang saya kematian. tanya Tuhan bisa mati gitu, Tuhanmu mati. Kan dia turun menjadi manusia. Ini yang kami mau rayakan, dia menjadi manusia. Oh, berarti yang mati bukan Tuhan. Di dalam yang mati adalah kemanusiaan karena Tuhan jadi manusia. Bukan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus. Nah, Tuhan. yang lahir kan manusianya tuh. Iya, tapi dalam manusia itu Bapak. Lalu yang mati itu mana? Allah. Manusianya kah atau Tuhannya kah yang mati itu? Kemanusiaannya mati. Manusianya yang mati. Jadi gugur. Lukas 2 nomor 11 tadi, Tuhan yang lahir. Saya bilang dulu, abang aja nggak ngerti tentang teologi kekristenan seperti apa. Mau jelaskan Yang juga, lahir abang kan nggak Tuhan. ngerti. Yang lahir Iya. Tuhan, bentuknya manusia. Lalu yang mati kan juga bentuknya manusia. Berarti Tuhan mati gitu. Kemanusiaannya mati. Hah? Udah abang nggak Manusianya. akan ngerti bang. Saya jelaskan. Nggak bakal ngerti apanya. Jadi gantian lah saya nanya. Tadi abang nanya terus gimana? Sabar ya. Tunggu. Tunggu yang di, saya nggak ngerti nih teman-teman yang di ini ya, yang di YouTube kepindah-pindah nih di YouTube ini.
Bentar. Kesalahan teknis. Jangan kemana-mana kalau kesalahan teknis. Soalnya saya akunnya 2 gitu. Kepental dia. Bentar. Nah, dah. Oke, kau mau nanya apa? Saya ini Fire. Kalau kau mau nanya, silakan. Ini nanya Ustaz. Yang sang sumber pemberi hidup itu siapa? Sang hidup itu. Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak salah Kristen menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sang hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga jadi dia menaklukkan bentar, itu. Kau mau nanya siapa Jelas. yang maha hidup tadi kan gitu? Iya. Saya bilang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sambungkan ke Yesus enggak nyambung, salah sembah kalau nyembah Yesus. Yesus berkata di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, bukan sembah dia. Iya. Tetapi ini Di dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah yang maha hidup, bukan sembah Yesusnya. Kalau nyembah Yesusnya salah sambung. Ya, benar. Ya. Sorry ya yang di YouTube kawan-kawan, kalau ada kesalahan teknis jangan kemana-mana karena saya pakai 2 akun. Jadi teman-teman semuanya yang di YouTube standby ya, nggak lama kok. Ini maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus berkata bahwa dia adalah sang hidup itu, Bang. Dan pengakuan Bang Yusuf pada saat saya bertanya siapa sang hidup itu, ya Yusuf dengan lantang berkata, dan Yesus berkata bahwa dialah sang hidup itu. Berarti kalau orang tahu, bentar, kau bedakan dulu ya, bedakan dulu. Jelaskan dulu. Bentar. Dulu. Kalau Yesus kan hidup. Udah ngerti saya. Kalau Allah kan kau tanya apakah dia maha hidup? Ya maha hidup. Bedakan hidup dengan maha hidup. Kalau maha hidup artinya pemberi kehidupan. Paham? Iya, kalau Yesus berkata, akulah hidup, itu memaksudkan bahwa akulah pemberi hidup itu. Akulah sang jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah sang hidup itu. Ngerti nggak? Karena itu saya bertanya gini. Maka Ustadz menjawab sang hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus mengakui bahwa dia adalah sang hidup itu. Maka kalau Islam mau selamat, ikuti sang hidup itu. Jangan ikuti yang mati sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Oke, udah. Ya. Yesus katakan, nih perhatikan belum. ya. Belum. Perhatikan. Gini, apalagi yang kau mau omong? Dia katakan bahwa aku pemberi hidup yang kekal. Udah. Aku pemberi hidup yang kekal. Karena kenapa dia katakan pemberi hidup yang kekal? Karena dia adalah sang hidup. Dan pengakuan dari muter-muter kamu. Pengakuan dari Yesus mengatakan bahwa sang hidup itu adalah Allah. Jadi kekristenan itu jelas mereka penyembah sang hidup. Baik. Sang hidup itu. Jadi gini, ya kau cocok logi, ya kau bertanya siapa yang maha hidup? Ya Allah. Habis itu kau bilang, ya akulah Yesus pemberi hidup kan kata kamu. Sayangnya di Al-Quran, ya Allah mengatakan bukanlah Yesus. Itu satu ya. Sayangnya kayak gitu. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Sayangnya Allah bukan Yesus. Ya, itu satu. Ya. Udah kepental kamu di situ mengklaim Yesus adalah Allah ya. Yang kedua, ya, untuk masalah Yesus pemberi hidup, Yesusnya aja mati. Macam mana? Sama tentara Romawi mati, alih-alih dia mau memberikan hidup. Sama tentara Romawi aja dia modar, nggak selamat, mati kan kayak gitu. Jadi Allah itu maha hidup, sang pemberi hidup. Tapi sayangnya bukan Yesus, dibantah oleh Al-Quran. Ya, nah kalau kita melihat di Bible Kristen di Lukas 4 nomor 8, apa kata Yesus?
Sembahlah Allah, bukan sembahlah aku. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu kalaunya Kristen yang menyembah Yesus, berarti Kristen kagak selamat karena salah sembah, salah alamat nyembah Yesus. Ya, salah alamat. Jadi yang kau perlu sembah itu yang maha hidup, Tuhannya Yesus, yaitu Allah, bukan Yesusnya yang kau sembah, bukan. Makanya Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Allah satu-satunya yang esa, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau mau selamat ya, mau hidup kekal, kata Yesus, akui Dia hamba Tuhan, bukan Tuhan yang disembah, bukan. Kau mau bantah gitu? Ya, mau bantah gitu apa yang dikatakan Yesus? Silakan. Dah. Jadi gini, saya tanya tadi sama Ustadz Yusuf. Saya tanyakan sang hidup itu siapa? Dengan lantang Bang Yusuf menjawab bahwa sang hidup itu adalah Yesus. Dan pengakuan dalam kitab suci adalah Allah. Katanbat diambil dulu, katanbat diambil dulu. Kau ulang nanti videonya ya. Yang hidup itu adalah Allah, maha hidup itu adalah Allah. Dah. Ya. Saya kan bertanya sang hidup itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kekristenan Yesus sendiri mengaku dalam Yohanes 14 ayat ke-6 bahwa Yesus berkata Dialah sang hidup itu. Jadi kalau Muslim percaya dengan pernyataan Yesus, maka Yesus berkata Dialah sang hidup. Dan dalam iman kekristenan berarti kekristenan tidak salah. Bahkan bukan hanya seayat ini saja. Kalau yang lain berkata bahwa yang berkuasa mengampuni dosa, otoritas berkuasa mengampuni dosa itu hanya adalah Sang Maha, maka Yesus pula berkata bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam Matius dikatakan, Matius 9 ayat ke-6, Dia berkuasa mengampuni dosa. Kalau juga di dalam iman lain yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah miliknya yang Sang Maha, maka Yesus sendiri berkata bahwa Dia menyuruhkan malaikat dan malaikatnya. Yesus punya malaikat. Malaikat itu punya Yesus. Belum? Udah? Masih banyak data, sabar. Sedikit-sedikit, jangan khotbah ya. Gak bisa khotbah, gak bisa. Saya baru dua data, Bang. Baru dua data. Mau kasih 5 data lah. Nanti datanya kita bahas satu-satu. Saya bantah dulu ya. Gimana saya mau yakin kalau kau memaparkan bolak-balik putar-putar terus Yesus mengatakan Dia bukan Tuhan? Mau kau paksa gitu? Yesus jadi Tuhan? Gak bisa, kata Yesus. Ya, nih. Kau lihat. Yohanes saja. Yesus kau lihat. nggak bisa abang bantah ini. Yesus itu bukanlah Sang Maha Hidup, tapi Yesus diberi hidup. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Ya kan kayak gitu, anak mempunyai hidup dalam dirinya. Jadi Yesus itu diberikan hidup, bukan yang maha hidup, bukan ya. Bantahlah Bible kau kan gitu. Jadi kalau kau mengklaim bahwa Yesus yang memberi hidup, bentar ini tertulis nih ya, Yesus diberikan hidup oleh Bapa ya, nih diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus itu bukan maha hidup, tapi Yesus itu diberi hidup oleh Tuhannya ya. Tuh kau baca gitu, baca kitabmu ya. Baca kitabmu Yohanes 5 nomor 26. Yesus itu bukan sang hidup, tetapi Yesus juga diberi hidup sama seperti manusia lainnya. Makan tuh Biblemu ya. Udah dibilang Yesus itu Dia kalau kamu pengen hidup yang kekal, akui Dia utusan. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, sembahlah Allah, bukan sembah Yesusnya. Gantian lah ngomong. Yohanes 5 toh. Jadi gini ya. Jadi gini. Dari pernyataan Bible ya, tertolak mentah-mentah bahwa Yesus adalah Allah, Yesus pemberi hidup. Sedangkan di Al-Quran pun juga menolak bahwa Allah adalah Yesus. Jadi jangan kau cocok logi bahwa yang maha hidup itu Allah lalu kau
cocok logi dengan Yesus, nggak nyambung gitu. Udah. Oke? Baru 2 data abang udah nyampe tadi. Sabar. Ya udah, Selesai. baru dua datang, nggak ada yang benernya gitu, kebantah semua. Udah. Oke. Apalagi datanya yang kau punya? Ah, sini, ku kasih jawaban satu-satu. Ayat 22-23-nya. Supaya sekalian orang menghormati anak itu sama seperti ia menghormatkan bapa itu. Jadi penghormatan kepada bapa dan penghormatan kepada anak itu sama, Bang. Itu ayat sebelumnya. Karena itu dalam ayat yang abang baca, sama seperti ada punamnya, sama seperti bapa menaruh hidup di dalam dirinya. Jadi bapa menaruh hidup dalam dirinya bapa, demikian juga dikaruniakannya kepada anak itu menaruh hidup di dalam dirinya. Ya iya, dibangunkan, dikaruniakan. Menaruh hidup itu karena ayat-ayat sebelumnya bahwa ada menghormatkan anak itu sama seperti menghormatkan bapa. Jadi penghormatan yang sama, kemuliaan yang sama kita naikkan kepada Bapa dan kepada Yesus. Karena itu ayat justru di dalam Yohanes 5 ini yang abang angkat itu adalah Yesus menyungguhkan bahwa dirinya benar-benar anak Allah yang tunggal. Karena itu menjawab bahwa penghormatan yang sama itu harus kita berikan di dalam Matius 5:23 ayat sebelumnya, bahwa penghormatan sama seperti kita menghormatkan anak itu sama seperti kita menghormatkan Bapa. Jadi Kau ngomong tuh, coba ngomong sekali, jangan sampai 3 kali kau ulang-ulang, nggak ada poinnya. Supaya abang ngerti lah, nanti abang printil lagi. Kemudian karena itu dikatakan sama seperti Bapa menaruh hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga dikaruniakannya kepada anak itu. Dikaruniakan Karena penghormatan yang sama. Kenapa dikatakan dikaruniakan? Karena dia turun menjadi manusia. Itu, Bang. Berarti udah jelas di situ yang kau baca ayatnya, ya. Ayat yang kau baca membantah Yesus Maha Hidup. Ternyata dia diberi hidup oleh Tuhannya. Kan gitu. Kau sendiri yang baca dikaruniakan oleh Tuhannya hidup Yesus itu. Artinya apa? Membantah klaim kamu sendiri bahwa Yesus Maha Hidup. Padahal Yesus diberikan hidup oleh Tuhannya. Tuh, macam mana? Oke, saya jawab ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-26 itu bukan bicara tentang kehidupan sama seperti dalam Yohanes 14. Kenapa? Karena dalam Yohanes 5 itu berbicara tentang kemuliaan. Karena itu ayat 26 itu komparasinya dikatakan demikianlah dikaruniakan bukan hidup tapi kemuliaan. Kepada anak itu menaruh hidup di dalam dirinya, artinya ada kehidupan. Kau mau ubah kitab kau, pelintir kitab kau lagi. Nih. Bentar. Perkataanmu tidak sesuai dengan isi kitabmu sendiri yang saya beri datanya. Ya, kau jangan ubah kitabmu, jangan ubah ya. Nih, jangan ubah kitab kau. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, oke? Demikian juga, ya. Demikian juga diberikannya anak, oke? Diberikan ya. Terus baca. Diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Yesus ini diberikan oleh Bapanya kehidupan, oke? Kehidupan mempunyai tentang kepemilikan. Di sini Yesus tidak bisa dikatakan kepemilikan hak karena yang maha hidup itu adalah Bapanya, Tuhannya. Yesus juga diberikan hidup. Tuh ya. Bahasa Indonesia mempunyai apa, Bang? Mempunyai apa artinya? Mempunyai apa artinya? Oke. Memiliki bukan? Mempunyai itu memiliki atau bukan? Kau ngerti nggak kosakata diberikan ini? Iya, diberikan diberikan kepada anak itu menaruh hidup di dalam dirinya sendiri. Diberikan kan? Iya, diberikan kepada anak itu menaruh hidup, memberi hidup. Betul tidak? Di mana memberi hidup, di mana? Kau jangan ubah kitab kau, nggak ada di sini kosakata Yesus itu
Memberi hidup nggak ada. Yesus memberi hidup. Jangan kau ubah-ubah kitab kau napa? Ini saya baca ulang. Coba. Ada. Cobalah. Diberikannya anak memiliki itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, dalam hidup anak itu. Ya, di atas pemberian siapa? Bahwa dia, coba ya betul. Bentar, dia hidup diberikan tadi, diberikan di dalam hidup dirinya sendiri itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh siapa hidup Yesus di sini? Bukan diberikan hidup. Dibantah kitabnya. Ini tertulis di kitab kau, jangan kau bantah kitab sendiri, kenapa? Ayat itu berbicara tentang hak kepemilikan. Apanya tentang hak apanya? Di sini Yesus diberi hidup kepada anak. Diberikan oleh siapa? Oke, diberikan kepada anak, baik. Yang memberikan siapa? Untuk anak, diberikan anak kepada siapa? Sekali lagi, yang saya tanya, yang memberikan siapa? Sesungguhnya, saya baca ya. Lah, sekali lagi saya tanya, ya, Yesus itu diberikan hidup oleh siapa? Demikian juga diberikannya. Gini bang, abang akan gagal paham kenapa? Abang hanya seayat saja, sedangkan dalam konteks maksa. Enggak. Mau satu perikop kayak tadi tetap nggak berubah itu kosakata, nggak berubah. Ya nggak berubah, tetapi pengertiannya abang akan sesatkan dengan apa pengertian. Kenapa? Di situ tentang kuasa. Ayat selanjutnya dikatakan kan, diberinya kuasa melakukan hukuman, bang. Oke, diberinya kuasa, yang memberikan siapa? Yang memberikan kan anak. Kuasa yang sama. Yang memberikan hidup dan kuasa itu siapa kepada Yesus? Sang sumber. Berarti Yesus tidak mempunyai kuasa. Ada yang lebih berkuasa dari Yesus, betul? Kalau hanya seayat ini langsung abang ambil ngeles. Wah, menolak waras ya kayak gini. Ayat sebelumnya abang baca. Ayat sebelumnya, ayat 23. 23 bunyinya kayak gini, bang. Supaya sekalian orang menghormatkan anak itu sama seperti ia menghormatkan Bapa. Bayangkan, penghormatan, kemuliaan yang sama harus diberikan kepada Yesus dan kepada Bapa. Itu ayat 23-nya. Karena itu, kalau di dalam ayat 26 itu bukan bicara bahwa Yesus diberikan hidup, tetapi itu bicara tentang bagaimana Yesus ada hak mempunyai hidup. Artinya dia adalah sang hidup yang bisa memberikan hidup. Iya, saya paham. Kenapa dikatakan Yesus mempunyai hak, kata kamu ya, untuk hidup. Oke, dia kata kamu mempunyai hak untuk hidup. Yang memberikan hak siapa? Bukan hanya memberikan hak untuk hidup, yang memberikan hak siapa kepada Yesus? Ya, sang sumber. Ya udah, berarti Yesus bukan pemberi hidup. Yesus juga dihidupkan. Kalau Yesus bukan pemberi hidup, sedangkan dia diberikan, ya diberikan hidup gitu. Aduh. Ini bang. Kak gini. Kalau kitab kau salah, ya kau revisi dulu. Jangan kau mau ubah-ubah kitab kau sendiri, ya. Benar bang. Yohanes. Jangan kau menolak untuk jadi waras tuh, jangan gitu. Apanya? Kan udah dibantah, Yesus itu diberikan hidup oleh Tuhannya, bukan pemberi hidup. Aduh. Konteks ayat itu bicara tentang hukum, bahwa Yesus diberikan untuk hak menghukumkan, mempunyai, dikatakan ayat itu, memiliki, mempunyai. Pemberi haknya siapa? Maka kata Yesus kepadanya, akulah. Pemberi haknya siapa? Ya, kalau dalam ayat itu dikatakan sang Bapa. Ya sudah, bukan Yesus berarti. Bukan Yesus. Jadi kalau kau menyembah Yesusnya, berarti kau salah sembah. Jadi di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu, ya, Yesus itu bukan pemberi hidup. Dia ngomong juga bukan untuk Kristen, ya. Terus dia ngomong sama Filipus dan Thomas yang bukan Kristen. Boleh saya baca? Oke? Boleh saya baca? Baca. Maka kata Yesus kepadanya, aku inilah. Ini berkata, aku inilah.
jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hidup, ya. Itu bukan lagi dikatakan dia dikaruniai, tetapi dikatakan apa? Dialah sang hidup itu. Jadi itu nggak bisa kan diubah lagi. Suka kali kau mau ubah kitab kau. Di situ nggak ada dia dikatakan sang hidup, nggak ada. Sang pemberi hidup itu nggak ada. Jangan kau ubah kitab kau. Udah dibantah oleh kitab kau sendiri. Ya, coba dengar ya. Di Yohanes 5 nomor 26 tadi, di situ terbantahkan Yesus adalah sang pemberi hidup. Soalnya apa? Yesus diberi hidup oleh Tuhannya, ya. Gak usah kau maksa-maksain Yesus pemberi hidup, kan gitu. Sedangkan dia aja diberi hidup oleh Bapaknya. Ya, ini. Aduh. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup, Bang. Ulang lagi, ya. Tetap ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan akulah jalan kebenaran dan sang pemberi hidup. Nggak ada. Nggak ada. Jangan kau ubah kitab kau, ya. Di situ akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan akulah jalan dan kebenaran dan sang pemberi hidup. Enggak, Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus itu hidup juga diberikan oleh Tuhannya. Kacau. Nah, Jelas, Bang. Kalau di saya ya, jelas ya. Saya katakan gini, akulah kebenaran itu, akulah jalan itu, akulah hidup itu. Bukannya aku yang sang hidup. Sudah sangat jelas. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau aku hidup itu berarti akulah sang hidup itu. Dia berkata akulah hidup, gimana bukan dia sang hidup? Lalu kalau saya berkata akulah sang hidup, saya pemberi hidup gitu. Hah? Dan iya, saya mau tanya pemahaman kau. Kalau aku ngomong ya akulah hidup, berarti saya sang pemberi hidup gitu. Sampai di mute sendiri. aku hidup, artinya berarti Tuhan itu sang pemberi hidup. Kenapa dia katakan akulah hidup? Aku hidup. Iya, kalau saya gini, kalau saya berkata ya akulah jalan kebenaran dan hidup, saya nih, berarti saya sang pemberi hidup gitu. Mabok. Karena dia mengaku bahwa dia hidup. Mabok kau, mabok. Belajar dulu, belajar dulu ya. Kau nggak usah ngotot dah ya, belajar aja dulu ya. Enggak mampu kau hadapi saya berarti. Masa akulah hidup diubah jadi sang pemberi hidup? Yesus diberikan oleh Bapaknya hidup, ya, bukan sang pemberi hidup. Dia aja kagak punya hidup, dihidupkan oleh Bapaknya, diberi oleh Bapaknya. Lalu kau ngotot Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan hidup. Ya, akulah jalan dan hidup, bukan akulah jalan dan kebenaran dan pemberi hidup. Nggak ada, jangan kau ubah. Jangan kau ubah kitab kau sendiri, oke? Paham? Dah, tuh. Belajar dulu kau bahasa Indonesia kalau kayak gitu. Kitab kau sendiri aja kau mau bantah sendiri. Heran saya. Yesus ngomong kau bantah. Belajar dulu tuh, ya. Belum ngerti bahasa itu, Bang. Iya, nggak belajar bahasa Indonesia kayaknya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bang. Silahkan dibuka dulu kameranya, Bang. Habisnya apa turun? Gimana ceritanya, Bang? Itu saya heran, teman-teman. Entah dapat berapa dia waktu sekolah tadi ya bahasa Indonesia itu. Membedakan sang pemberi dengan yang diberi aja susah gitu. Mana lagi nih? PK Hodri Silalahi, ketuaku gilirannya.
Saya undang satu-satu ya, saya naikin satu-satu. Mela atau Alvin Van Dores nih. Ada nggak si Alvin? Mana lagi? Enggak si Alvin. Nah nih ada naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam bang. Malam bang, silakan open cam-nya dulu bang. Iya. Oke bang, thank you. Abang Wiske dari Kristen. Iya pak. Oke bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Cuman mau bertanya aja sih bang, sebentar aja. Oh, mau nanya sebentar. Baik bang. Apa tuh? Boleh kita gantian tanya jawab ya? Mau nanya? Oke, silakan. Iya. Kau nanya apa? Aku cuma mau nanya aja sih. Cuma nanya yang ini aja, bentar aja pak ya. Sorry itu turun. Kalau bisa tahu, wah, itu kan tadi aku lewat FYP Bapak bilang mengucapkan selamat Natal itu haram. Dan terus mana ceritanya kawan-kawan kita yang di Aceh yang terkena dampak bencana yang masuk mengungsi ke gereja? Baik bang, bedakan ya yang namanya muamalah dan akidah. Di Islam itu ada dua, hubungan dengan Tuhan, ada juga hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia itu berpengaruh kepada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kebanjiran karena ada ikroh, keterpaksaan, gereja mau menampung, apa masalahnya? Itu hubungan sesama manusia. Kalau udah ucapan selamat Natal, itu bukan hubungan sesama manusia, tapi menyangkut akidah umat Islam. Gitu. Bedain gitu. Berarti ya. Berarti kalau masuk ke dalam gereja itu gara-gara kayak bencana alam ini nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah bang, karena ikroh, keterpaksaan, daruroh dia hukumnya. Ad-daruroh. Tapi kalau tidak ada bencana lah, lalu dia masuk ke gereja untuk ikut ibadah, hukumnya haram. Atau dia ikut ke gereja hanya untuk bernaung, itu hukumnya makruh. Sama. Tapi ya kalau dia ada bencana, masuk gereja hukumnya daruroh, ikroh, terpaksa gitu. Mampu jadinya, dimaafkan. Itu. Iya. Iya, iya cuma itu gak aja masalah. Pak Ustadz. Gini bang. Tentang berkaitan masalah gereja yang Anda katakan, emangnya Yesus nyuruh bangun gereja? Yesus nyuruh ke gereja gitu? Enggak sih, enggak ada disuruh bangun gereja, tapi Atau ke gereja ada nggak Yesus suruh? kalau suruh menyuruhnya kurang tahu lah Pak. Karena cuma mau nanya itu aja Pak. Bang, beragama itu punya dasar bang. Ya kalau Anda nggak tahu apa-apa tentang agama Anda, itu artinya imani saja, ikut-ikutan. Yalah, terserah Bapak lah mau bilang apa. Cuman mau nanya itu aja sih Pak Ustadz. Iya. Oke. Ya udahlah Pak Ustadz, aku turun dulu ya. Ayo sudah, gak apa-apa dah. Oke ya. Selamat malam bang. Ustadz, malam baik. Malam. Teman-teman, banyak komen di PT saya yang baru tentang masalah ucapan selamat Natal. Banyak yang kejang-kejang. Ada yang beralasan gak gini, gak gitu juga, tapi lebih tepatnya toleransi dalam beragama. Itu bukan toleransi mengucapkan selamat Natal, itu telur asin atau kolaborasi. Ucapan selamat Natal itu bukan toleransi, tapi ucapan selamat Natal itu adalah kolaborasi. Ya, bedain yang mana toleransi, yang mana kolaborasi.
Toleransi itu membiarkan mereka merayakan hari besar mereka, ya, Id mereka itu dengan tenang, aman dan damai. Itu toleransi kita, ya. Ingat itu. Bukan berarti kita ikut-ikutan dalam keagamaan mereka. Kalau udah ikut-ikutan dalam keagamaan mereka, itu namanya kolaborasi, telur asin, ya. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Aduh, gimana sih? Bang Iwan. Bang Iwan, Bang. Bang Iwan. Ya, halo, tunggu Bang, tunggu. Iya. Gimana Bang? Udah diamankan dulu Bang? Hah? Itu udah biasa makan. ibu Saya udah kena banjir, ibu Bang. negaranya ibu negaranya diamankan dulu lah. Iya, nanti kita diskusi tiba-tiba, aduh piring terbang pula ke kepala ntar. Macam mana Bang Iwan? Ya udah, kalau udah amannya, amankan dulu ibu negaranya gitu. Aman, Bos. Aman. Aman. Awas ya, kalau nggak aman, aduh nggak saya naikin lagi kalau nggak aman ya nanti. Bang Iwan, malam ini ya tema apapun boleh ya. Cuma pengerucutannya Bible memerintahkan jadi Islam. Tapi selain itu dibahas juga boleh. Silakan kalau mau. Oke, kita bahas sesuai dengan tema Bang. Bible memerintahkan jadi Islam. Kenapa bisa jadi begitu Bang? Sebenarnya Bang, saya udah berkali-kali menjelaskan hal ini. Cuma agak panjang. Kalau mau Abang dengarkan 5 menit. Dan boleh direkam gitu. Oke? Oke Bang, oke. Boleh? Oke Bang Iwan, sesuai dengan judul. Bible memerintahkan, ya. Abang Iwan saya mute dulu sebentar ya karena noise. Nanti kalaunya udah selesai saya akan buka ya. Saya berikan gitu, buka mic-nya. Pertanyaan Bang Iwan, sesuai judul, Bible merintahkan jadi Islam. Baik Bang Iwan, kenapa seperti itu? Coba kalau kita buka Bible itu, ajaran para nabi terdahulu itu ada di dalam Bible Anda. Lalu bagaimana ajaran para nabi terdahulu itu? Nah, kita mulai saja dengan cerita Nabi Abraham. Kan kayak gitu. Mari kita ambil ayat Abraham. Ya, di Kejadian 24 nomor 52. Di situ Abraham dia sujud kepada Tuhannya. Sujud dahinya sampai ke tanah, Bang Iwan. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran saya. Quran surah Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang sujud sholat menyembahmu. Karena sholat itu sujud ritualnya. Jadi di Bible Anda Abraham sujud. Lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa sujud dahinya sampai ke tanah. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran, Bang Iwan. Nabi Musa itu dia menunaikan sujud. Di dalam Quran surah Toha di ayat ke-14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Allah, kata Al-Quran. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hai Musa, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sujud Nabi Musa, sama seperti Bible Anda. Terus lanjut, Daud juga sujud dengan jemaatnya. Dalam 1 Tawarik 29 di ayat ke-20, Daud sujud dahinya sampai ke tanah. Lanjut ke zaman Ezra di Nehemia 8 nomor 6 atau 7. Di situ Nehemia Ezra ya, dia sujud dengan jemaatnya diikuti dengan amin amin. Sujud tuh Ezra ke tanah. Begitu pula Yesus. Yesus dia juga sujud. Di mana ayatnya? Di Matius 26 nomor 39.
Lalu Yesus maju sedikit dan dia sujud lalu berdoa. Yesus meminta kepada Tuhan ya, dalam tata cara ritual ibadahnya, dia sujud dahinya ke tanah. Yesus sujud ini juga diabadikan dalam Quran. Di mana ayatnya? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Isa alaihi salam atau Yesus itu dia menunaikan sujud itu dalam Quran. Makanya dalam Islam diperintahkan untuk sujud, Bang Iwan. Di mana perintahnya untuk mendirikan sholat. Jadi sholat itu salah satu ritualnya sujud, Bang Iwan ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat. Sholat itu ritualnya sujud, dahinya ke tanah. Jadi ritual umat Islam itu sholat dalam sujud itu ya, itu udah diajarkan sejak zaman Abraham bahula ya. Gitu Bang Iwan ya. Kenapa Bible itu memerintahkan jadi Islam? Karena sesuai dengan ajaran para nabi, cara menyembah itu Tuhan. Cara menyembah itu Tuhan dengan cara bersujud. Udah sejak dulu gitu, bukan jingkrak-jingkrak, joget-joget, gak ada. Makanya para nabi terdahulu Bang Iwan di Quran kami disebutkan seperti apa? Dalam Quran surah Sajadah tuh ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Para nabi itu kalau dia diturunkannya firman dari Tuhan, maka mereka akan menyungkur bersujud ke tanah dahinya. Tuh. Sama dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Makanya sesuai dengan judul, Bible memerintahkan jadi Islam. Gitu. Terus Bang, ya kita ini ulama bukan, kan gitu, pendeta bukan, ustadz bukan, orang biasa kagak mau sujud, kemana nanti? Ke neraka. Sombong kali nggak mau sujud, ya sombong kali nggak mau sujud sama Tuhan. Makanya dalam Quran kami, Quran surah Al-Bayyinah juga Bang ya, di ayat ke-7, di ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan menghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut buruk ya? Orang kafir ini di luar Islam ini, Bang, kita manusia, Anda punya dahi, saya juga. Anda punya 2 tangan, saya juga. Kita punya 2 kaki, Anda pun juga punya. Sama kita manusia. Kita diciptakan, didesain untuk sujud. Monyet punya juga dahi tuh. Monyet tuh. Terus monyet juga punya 2 tangan. Monyet pun juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud. Hanya manusia yang didesain untuk sujud. Kayak gitu. Jadi kalaunya kita tidak mau sujud, Bang Iwan, itulah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada monyet. Apa bedanya kita dengan monyet kalau nggak mau sujud coba? Monyet punya dahi, kita punya. Monyet punya 2 tangan, kita juga punya. Monyet punya 2 kaki, kita juga punya. Tapi monyet nggak sujud, lalu kita nggak sujud juga. Apa bedanya dengan monyet? Gitu Bang Iwan. Silakan tanggapi itu salah satunya dulu ya. Silakan dibuka mic-nya Bang. Saya akan dengarkan tanggapan Bang Iwan. Silakan. Saya akan tanggapi tentang abang tadi mengatakan bahwa Yesus itu sujud. Di sana saya mengatakan sujud artinya kita menyembah, untuk berdoa. Dan berdoa itu tidak selamanya harus menyujud, Bang.
Begitu menurut saya. Betul, Kedua. betul itu. Ketika umat muslim percaya bahwa itu ajaran Yesus, terus kenapa umat muslim tidak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa umat muslim berlawanan dengan ajaran Yesus Kristus? Itu ajaran tentang kasih. Kenapa Islam selalu membantah? Kalau itu apa yang dikatakan oleh Abang Yus tadi, bahwa apa yang dilakukan Yesus sama hal yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi pertanyaan saya, kenapa umat Islam tidak mengikuti dan selalu membantah tentang ajaran Yesus Kristus? Dan kedua, kenapa umat Kristen harus disalah-salahkan? Padahal yang salah kan Yesus. Tapi kalian percaya Yesus. Tapi kalian tidak melakukan ajaran Yesus, yaitu tentang kasih. Itulah menurut saya Islam sesungguhnya bukan yang itu yang saya maksud. Kalau memang dia betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang artinya terdahulu yang selalu menyembah, kenapa umat muslim selalu tidak ikut dengan Yesus? Itu pertanyaan saya, Bang, buat Abang Yusuf. Dan yang kedua, Abang Yusuf tadi mengatakan bahwa Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Oke, pertanyaan, apakah Nabi Muhammad membangun masjid? Pertanyaan saya. Abang Dua, tahu tidak ya. apa itu pertanyaan? Oke, apalagi pertanyaan ketiga? Masjid atau gereja itu tempat ibadah, Bang. Oke, Nabi Muhammad apakah bangun masjid ya? Mengatakan Yesus tidak memerintahkan untuk membangun gereja. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menyuruh umat Islam mendirikan masjid dengan yang mega-mega? Apakah seperti begitu, Bang? Oke, terima kasih, Bang. Baik. Hanya dua, Bang. Ada lagi? Keluarkan aja unek-uneknya. Ya, itu aja, Bang. Oke, saya jawab dulu ya, Bang ya. Nih, di dalam jadi, Bang, ini saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Taubah di ayat ke-18 nih. Biar Abang saya tampilkan aja langsung sama ininya, sama datanya ya. Nih. Jadi yang menyuruh membangun masjid, memakmurkan masjid, itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan cuma nabi lagi, tapi langsung dari Tuhan. Nih, ya. Nih. Di dalam Quran surah At-Taubah di ayat ke-18 apa bunyinya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa artinya, Bang? Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Jadi makmurkanlah masjid. Ini dasarnya, Bang ya. Untuk apa memakmurkan masjid? Ya, memakmurkan, dibangun. Habis itu semua dari masjid itu dipenuhi ya, agar apa? Orang yang beriman tadi mendirikan sholat di dalamnya. Makanya masjid itu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun dalam Quran. Tuh ya, gitu, Bang. Nah terus ya, Bang ya, yang kedua ya, Nabi Muhammad apakah memerintahkan untuk membangun masjid? Jelas ya, karena dia mengikuti Al-Quran, firman dari Tuhan. Itu jawabannya. Sedangkan Yesus itu tidak pernah memerintahkan membangun masjid. Alih-alih untuk membangun masjid, membangun gereja. Alih-alih Yesus memerintahkan bangun gereja, menyuruh ke gereja pun kagak ada. Gitu. Nah, lalu masjid apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad? Ada tuh di Madinah. Kemarin saya ke sana. Masjid dari Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Ah, tuh banyak yang dibangun oleh Nabi di situ masjidnya. Ya, bukan cuma satu. Banyak di situ. Terus Bang Iwan, kata Anda Islam ini mempercayai Yesus, mempercayai Nabi Isa, tapi kok tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus? Bang, kami umat Islam itu adalah pengikut Yesus sejati. Beda dengan Kristen. Di masa lalu saya bilang sama Abang, Kristen itu pembangkang Yesus. Masih ingat nggak? Nah,
Kristen itu pembangkang Yesus. Coba mari kita buktikan ya. Yesus mengajarkan seperti apa? Yesus mengajarkan segala hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Makanya dia sesuai adat, dia disunat. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat gak? Coba tanya diri sendiri. Umat Islam sunat. Bang Iwan sunat gak seperti Yesus? Habis itu Yesus tidak pernah contohin makan babi, makan ikan goreng doang. Babi haram di kitab Anda. Makanya Yesus kagak pernah contohin makan babi. Dalam Islam, babi juga haram, Bang. Jadi kami mengikuti Yesus mengharamkan babi. Tuh, terbukti kan? Habis itu yang ketiga, katanya di sejarah tuh, Yesus ketika mati diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Lah, kalau kami mati, lihat umat Islam itu dikapani. Nggak ada pakai jas, dasi kupu-kupu, nggak ada. Dari mana itu jas dan dasi kupu-kupu? Yesus aja dikapani sama seperti umat Islam. Lalu Anda mati pakai jas kupu-kupu. Mau ngapain kau? Kan gitu. Tuh yang ketiga, Bang. Yang keempat, ya. Yang keempat, kata Yesus, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Makanya umat Islam menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Kristen coba lihat apa yang disembah. Kata Yesus, sembahlah Allah. Yesusnya yang disembah. Salah sembah itu, Bang. Ya. Enggak mengikuti Yesus sama sekali gitu Kristen itu. Bertabrakan dan berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apalagi yang diikuti? Yesus dibaptis. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, disucikan dari dosa. Medianya air. Kami menyucikan diri dari dosa itu media air sehari 5 kali, Bang. Pakai wudhu. Cuma beda tata cara. Yesus dibaptiskan di sungai, kami kan ngambil di keran, tuh air wudhu. Sama menyucikan diri juga tujuannya. Jadi kami mengikuti Yesus. Dibaptis, ya kami di wudhu. Karena apa? Yesus itu atau Nabi Isa itu, dia diutus untuk Bani Israel. Seperti di kitab Abang tuh, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk umat Israel. Habis itu di Matius 10 nomor 6. Aku diutus untuk umat Israel. Jangan kau ajarkan ajaranku di luar Bani Israel. Kan kayak gitu, di Al-Quran pun ada. Nabi Isa atau Yesus itu dia ngomong hanya untuk Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia diutus untuk Bani Israel. Kalau Bang Iwan, Bani apa? Bani Batak. Macam mana, Bang? Enggak ada, Bang Iwan. Yesus ngomong aku diutus untuk Bani Batak. Enggak ada. Jadi kayak gitu, Bang. Ya, jadi pengikut Yesus sejati itu adalah kami. Dan memang Yesus, saya akui, Bang, Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan kasih juga ada di Quran. Yang ayatnya saya baca tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dia adalah orang yang diberkahi dimanapun. Kami akui Yesus itu orang yang diberkahi dimanapun, makanya dia nggak akan tersalib. Gitu, karena dalam perlindungan Tuhan. Gitu Bang Iwan. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan dia itu berbakti kepada ibunya, terus dia mengajarkan kasih. Dia tidak sombong. Jadi gitu, Bang. Pengikut sejati Yesus nih umat Islam, bukan Bang Iwan Bani Batak. Macam mana? Silakan ditanggapi itu jawabannya. Kayaknya bau-bau kurang aman ini. Oke, Bang, saya tanggapi dulu tadi. Silakan. Abang bilang bahwa Islam adalah pengikut ajaran Yesus yang sejati. Oke, pertanyaan saya, Bang, apakah beda Yesusnya Islam dengan Yesusnya Kristen? Yesusnya Kristen adalah mengajar tentang kasih. Dan apakah itu kasih seperti apa?
kasih itu saling menghargai satu sama lain, dan kasih itu mengajarkan tentang perbedaan dengan agama-agama lain. Itulah Yesus yang Yesus yang saya percaya, yang diajarkan sama saya. Tapi tidak tahu kalau Yesus yang abang Yesus percaya, saya tidak tahu apakah abang Yesus percaya itu apa aja. Yesus yang mengajarkan tentang dalam arti ini ya, tentang non toleransi atau bagaimana. Tapi Yesus yang saya percaya, yang diajarkan oleh saya, yaitu tentang toleransi dengan berbeda agama, dengan berbeda pendapat. Itu Yesus yang percaya. Itu Bang. Oke, Baik. sementara itu dulu. Baik, jadi gini Bang, ya Yesus di ajaran Islam ya memang mengajari kasih, tidak sombong ya, dan tidak celaka. Itu kami akui Nabi Isa mengajarkan kasih atau Yesus itu mengajarkan kasih. Lalu apakah ditiru oleh umat Islam? Oh jelas dong Bang, ya jelas. Toleransi itu ada ayatnya dalam Quran. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Terus Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Di situ dikatakan seperti apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk toleransi, berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam. Ada ayatnya kami toleransi. Ayat toleransi berhamburan dalam Quran, Bang. Kalau yang di Kristen itu nggak ada toleransinya, Bang. Nggak ada. Kalau di Kristen ya gini, kalau di Kristen itu kalau ada yang datang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, maka jangan dibalas salamnya, diusir. Itu ajaran Kristen, Bang. Mau saya kasih tahu ayatnya nih. Bentar ya. Bentar. Bentar. Bentar lah. Biar abang tahu gitu. Ada ayat yang di tempat abang nih ya. Nih. 2 Yohanes 10. Sabar. 1 nomor 10. Nih. Coba Bang. Abang baca ya kitab abang. Nggak ada toleransinya ini Bang. Ya. 2 Yohanes 1 ya nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Tuh. Jadi kalau saya datang ke rumah Bang Iwan, saya kagak bawa ajaran Kristen, nggak boleh Bang Iwan kasih salam sama saya. Terus nggak boleh Bang Iwan juga menerima saya dalam rumah Bang Iwan, harus diusir saya. Itu mana toleransinya Bang? Tuh kan tertulis di kitab, Anda cek aja gitu. Kalau di Islam kan ada toleransi ayatnya. Silakan. Oke, seperti abang bilang tadi, mengatakan bahwa saya akan ke rumah, misalnya Abang Yusuf ke rumah saya, ketika saya tidak membukakan pintu atau mengucapkan salam. Itu tentang itu masalah pribadi Bang. Tapi secara umumnya dia tidak mengajarkan seperti begitu, yang namanya toleransi. Saya contoh Bang, ketika kami Kristen atau ketika pas umat Muslim merayakan misalnya apalagi Natal atau Idul Fitri, saya mengucapkan Mina Aldi mohon maaf lahir dan batin. Itu tidak melarang kan, tetapi ketika umat Kristen melakukan Natal, tetapi kenapa ada aturan-aturan
yang tidak pantas atau tidak baik dicontoh oleh umat Islam, yaitu dilarang mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari Paskah. Menurut saya itu ajaran-ajaran yang begitu, yang itu bukan kasih, tapi ajaran kebencian. Kalau ajaran kalau ajaran kasih yang sesungguhnya adalah menghargai, menghormati agama lain, menghormati perbedaan, bukan membenci. Masa orang mau Paskah atau mau Natal, dilarang mengucapkan selamat Natal atau selamat hari Paskah? Katanya kalau mengucapkan itu kita masuk Kristen. Itu ajaran menurut saya ajaran yang sesat. Itu ajaran Islam yang sesat. Tapi Islam yang sesungguhnya, yang saya tahu saya, Islam itu kan Islam yang penuh dengan toleransi, tidak membeda-bedakan agama lain dan saling menghargai. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu saya Islam yang dari dulu adalah Islam yang betul-betul normal pikirannya dan tidak pengaruh-pengaruhi ustaz atau pengaruh-pengaruhi kiai yang zaman sekarang itu yang provokatif, artinya propaganda, mengadu domba agama-agama lain. Itu menurut saya Islam yang sekarang, Islam yang penuh dengan adu domba. Beda dengan Islam yang dulu, Bang. Islam yang Arab, Islam Arab yang asli tidak pernah ngadu domba. Cuma Islam di Indonesia yang suka mengadu domba dalam hal apa? Masa orang mau mengucapkan selamat Natal kok dilarang? Itu bukan toleransi, tapi kebencian yang menimbulkan dalam hati Islam. Saya tahu saya Islam sesungguhnya Islam yang menghargai agama lain, menghormati agama lain, bukan membenci agama lain. Itulah Islam sesungguhnya. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Islam yang diajarkan oleh Tuhan Anda sendiri. Tidak membenci agama lain. Itu Islam sesungguhnya. Tapi kalau menurut saya seperti begini, Kristen mau bangun gereja saja dilarang. Baru-baru ini kejadian, orang mau merayakan Natal ini loh. Kenapa Islam yang bodoh itu melarang orang Kristen beribadah? Inilah saya bilang Islam sesungguhnya bukan Islam toleransi, bukan Islam terdahulu. Islam yang terdahulu adalah Islam yang toleransi. Itu, Bang, terima kasih. Iya, naik darah Bang Iwannya. Jangan tegang-tegang lah Bang Iwan ya, belum sunat kali ya, jangan tegang-tegang gitu. Jadi gini Bang, ya di dalam agama Islam itu ada namanya akidah, ada namanya muamalah. Apa itu muamalah ya? Hubungan kepada sesama manusia. Oke? Bang Iwan, Bang Iwan nih kena pelanggaran Bang Iwannya. Kena pelanggaran. Aduh, Bang Iwan kena pelanggaran. Ya, gak apa-apa Bang Iwannya kena pelanggaran. Jadi saya jelaskan aja dan tolong didengarkan ya Bang Iwannya. Jadi kayak gini Bang Iwan. Di dalam Islam ada namanya muamalah, hubungan sesama manusia. Ada juga namanya akidah ya, hubungan tentang ketauhidan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala gitu Bang Iwan. Bang Iwan begini ya, Abang perlu tahu tidak ada toleransi dalam akidah Islam, nggak ada ya, nggak ada toleransi dalam akidah Islam. Dalam Islam toleransi itu ada dalam muamalah. Sekali lagi, tidak ada toleransi akidah di dalam agama Islam. Ayatnya di mana? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silakan Bang Iwan merayakan Natal ya besar-besaran, kami nggak akan ganggu gitu. Tapi jangan juga dipaksa kami untuk mengucapkan selamat Natal, karena apa itu berkaitan dengan akidah dalam agama Islam. Tadi saya bangun ya sebuah PT yang menjelaskan hal tersebut Bang Iwan. Bang Iwan nanti bisa lihat PT saya. Ada 3 hal kenapa kami diharamkan untuk mengucapkan Natal. Yang pertama ya Bang Iwan, Natal itu dalam kalender Islam tidak ada. Jadi tidak ada faedahnya untuk umat Islam. Dan kosakata selamat itu artinya menyetujui, membenarkan, dan meridhoi. Kan gitu, itu kosakata selamat. Terus apa kosakata Natal? Natal menurut Kristen adalah hari lahir Tuhan, kan gitu. Nah, selamat Natal artinya menyetujui,
membenarkan Tuhan itu lahir. Maka ini sesuatu yang mungkar dalam agama Islam. Karena Quran surah Al-Ikhlas di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kan nyangkut ke akidah Bang Iwan. Gitu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, sedangkan Natal Tuhan katanya lahir. Aduh, ini bertentangan dengan akidah Islam Bang Iwan. Jadi Anda harus ngerti. Itu satu. Ya, terus Natal nggak ada faedahnya dalam Islam, nggak dikenal. Nah, hal yang berfaedah ini disuruh ditinggalkan oleh Al-Quran. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru kirama wa idza marru bil lagwi wa marru kirama. Mohon maaf. Jadi di situ yang tidak berfaedah itu disuruh untuk tinggalkan Bang Iwan. Ya, dalam Islam tuh disuruh tinggalkan. Jadi kalaunya tidak berguna untuk Islam, maka lebih baik kami meninggalkan dengan menjaga kehormatan kami gitu. Terus yang kedua Bang Iwan, ya, ini tiga hal. Yang kedua, ada sebuah dalil kayak gini di hadis kami Bang Iwan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ketika umat Islam mengucapkan dengan lisannya, ya, Selamat Natal, artinya meniru Bang Iwan dong. Bang Iwan nanti mengucapkan Selamat Natal sesama Kristen, lalu umat Islam juga mengucapkan Selamat Natal. Apa bedanya? Kan sama dengan Kristen. Akhirnya apa? Dia keluar dari umat Rasulullah. Dia termasuk dari Kristen tersebut. Karena apa? Menyerupai suatu kaum. Nah tuh, gak boleh menyerupai suatu kaum. Yang ketiga, nih yang ketiga Bang Iwan. Ya tadi ada juga yang menantangkan kalaunya saya mengucapkan hari pahlawan, saya nggak akan jadi pahlawan. Kalau saya mengucapkan hari anak, saya nggak jadi anak-anak. Betul, orang yang begini itu tidak bisa membedakan atau memfilter mana ucapan yang mengandung syariat dan akidah, mana ucapan yang biasa saja gitu. Hari pahlawan itu ucapan biasa, hari anak-anak itu ucapan biasa. Tapi kalau ucapan Selamat Natal itu tidak biasa dalam umat Islam. Tidak biasa. Jadi seperti itu Bang. Hanya karena ucapan akidahnya bisa tergelincir. Coba Bang Iwan, ya orang-orang seperti ini yang menantang saya ucapkan hari pahlawan, gak jadi pahlawan tuh. Coba Anda ucapkan ketika Anda depan wali seorang perempuan. Aku nikahkan, kata walinya, Fulanah bin Fulan dengan mas kawin 100 ton emas, mobil 5 buah, jet 100 buah, dibayar kredit. Kan gitu. Lalu yang laki-laki dengan ucapannya, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan, ya, dengan mas kawin 100 kilo emas, ya, habis itu 100 jet pribadi, dibayar kredit. Apakah dia sah jadi suami? Sahlah, ya. Sah dia bercampur dengan istrinya yang dia nikahi hanya dengan ucapan. Itu Bang Iwan. Terus ketika seseorang yang berumah tangga, suami istri mengucapkan, aku talak kamu, kata suaminya. Apakah sah suaminya menjadi duda? Sah. Apakah sah istrinya menjadi janda? Sah. Gara-gara apa? Mulut pula. Kan gitu. Gara-gara mulut doang mengucapkan kayak gitu. Jadi yang ketiga, kalau dia berucap, aku murtad dari Islam, batal syahadatainnya, sah dia murtad gitu. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Makanya di dalam agama Islam itu teratur Bang Iwan. Ya, teraturnya seperti apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu, ya, karena apa? Sesuai dengan kemampuan menjaga lisannya. Jadi silahkan Bang Iwan untuk merayakan Natalnya gitu ya. Kami tidak protes, silahkan. Ya, tidak protes, tapi tidak perlu juga mengharap ucapan selamat Natal kepada umat Islam, karena kami umat Islam tidak bisa mengucapkan atau meridhoi kekafiran di luar agama Islam. Jadi seperti itu Bang Iwan. Itu ya. Teman-teman semuanya udah 22.16, saya jeda 1 menit 2 menit ya.
teman-teman semuanya tolong yang di channel YouTube Pusat Debat Agama ya teman-teman semuanya, Yusuf PI tolong pindah ke album Yusuf PI. Ini channelnya ya teman-teman, itu sudah saya sematkan linknya di kolom komentar. Teman-teman mohon dibantu untuk pindah ke channel Yusuf album Yusuf PI ya. Nih album Yusuf PI. Saya spill dulu akun channel YouTube saya yang baru ya. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu kawan-kawan. Nih. Nah, ini ya teman-teman, channel baru saya, channel YouTube. Pengikutnya baru 1,71 ya, album Yusuf PI. Pindah nonton live-nya ke sini ya teman-teman, yang di Yusuf PI Debat Agama yang ada 450 orang. Karena apa, ini akun baru, akun yang lama itu nggak bisa dismonetisasi dia ya. Nah, seperti itu. Terima kasih atas dukungannya kepada YouTube saya. Yang di TikTok bisa masuk ke PT saya ya. Nanti ada link di situ, link untuk ke YouTube saya. Terus teman-teman semuanya, saya juga mau umumkan dulu sebelum saya melanjutkan diskusi lintas agamanya ya. Teman-teman semuanya, dari pengumpulan mushaf Al-Quran kita kemarin dalam 2 hari, hari pertama itu sudah diinput dengan total yang terkumpul sekitar 1.479.000 rupiah. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah sedikit gitu ya, untuk membangun Indonesia hafal Quran. Program kita membagikan Al-Quran kepada ponpes-ponpes para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dengan itu kita bersedekah dan mengumpulkannya untuk membelikan mushaf mereka, karena wakaf mushaf Al-Quran itu adalah wakaf yang mengalir. Jika teman-teman atau Bapak Ibu ingin ikut berwakaf gitu ya, untuk beramal jariah, silahkan Anda ke bank yang saya sematkan ini sementara ya, karena hari Senin besok saya baru ke bank untuk membuka rekening yayasan ya. Banknya Bank BCA, nanti saya alihkan. Nih nomor telepon untuk konfirmasi ya, tolong dikonfirmasi kalau kirim, karena saya menginput teman-teman ya, menginput namanya siapa, atas nama siapa, berapa, itu nanti akan dipublikasi semua gitu ya. Jumlahnya berapa nanti akan dipublikasi di nomor rekening 7895585 itu Bank BCA ya. Nih, nah teman-teman yang di YouTube tuh, oke. Dalam 10 menit teman-teman yang di YouTube saya Pusat Debat Agama Yusuf PI ya, itu akan saya matikan live streamingnya ya. Oke, kita jeda 1 menit dulu, minum-minum dulu lah teman-teman, capek saya menjelaskan sama Bang Iwan. Di Yusuf PI YouTube-nya baru 144 orang, alhamdulillah ya. Terima kasih yang telah mendukung di channel YouTube saya yang masih kecil tersebut. Yang belum dapat kunci biru sabar ya. Oke. Udah? Banknya Bank BCA, terus nomor konfirmasinya tadi di situ ya. Baik. Ya, yang kagak sempat screenshot dulu atau DM saya. Kita lanjut dulu diskusinya. Saya akan naikkan tamu berikutnya. Oke. Ganti judul dulu. Oke. Yang mana nih? Yang mana? Bang Iwan nggak bisa naik lagi Bang Iwan. Ente pelanggaran masalahnya tadi. Syukron jazakumullah yang kasih gip ya. Ya teman-teman, ada yang bertanya berapa penghasilan YouTube saya ini ya, YouTube TikTok saya nggak tentu ya teman-teman. Biasa paling $10 gitu, 150 ribuan gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke Bu, bisa open cam-nya dulu dari ini ya, dari Kristen. Silakan open cam-nya dulu.
Mana nih ibunya? Belum kelihatan, item masih Bu. Bu, Woi, Bu, mana kagak kelihatan? Coba sekali lagi, diulang, dibuka lagi. udah. Kok hitam ya? Di tempat teman-teman kayak gimana teman-teman? Di tempat saya hitam loh. Bu, Udah open cam. iya mana orangnya? Lah. Ini kan orangnya. Aduh, benerin dulu dah Bu jaringannya ya. Nggak jelas. Nggak jelas Bu. Dibenerin dulu ya, dibenerin dulu jaringannya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke. Oke Bang, selamat malam Bang. Anda dari Kristen? Ya, Kristen Bang. Kalau Anda dari Kristen, silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya, silakan. Oke. Sinyal macet Bang, tahu. Sebentar Bang, sinyal macet Bang. Iya teman-teman yang di pusat debat agama itu sudah saya matikan live streaming YouTube-nya ya. Silakan berpindah ke album Yusuf PI ya channelnya. Oke? Cup. Boleh ke bertanya, Cup? Ya kau nanya dari tadi disuruh nanya. Allah, Capcup capcup. Kau yang jelas ngomong gitu. Udah, kau nanya apa? Gak usah bacot. Adakah ajaran Islam yang tentang jalan kasih, Cup? Banyak. Coba Udah, mana banyak. ayatnya? Mana ayatnya? Oh, banyak. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kau buka Quran kami maka ajaran kasih yang nongol pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tuh. Ayo. Enggak seperti di Kristen, enggak ada kasihnya, cuma gembar-gembor kasih ya. Tapi enggak ada kasihnya. Umat Islam pun harus diusir karena enggak bawa ajaran Kristen. Itu yang bidadari surga itu siapa? Yang 70? Enggak usah heran, Yesus pun janjiin 100 bidadari itu di surga. Enggak ada itu di Kalau di Islam kan cuma 70, enggak menarik kalau Yesus janjiin 100 bidadari itu di surga. Hilang sendiri. Hilang sendiri kan? Aduh.